12 Juni 1942, Amsterdam, Belanda. Seorang gadis berusia 13 tahun menerima hadiah ulang tahun yang sederhana. Sebuah buku harian berlapis kain kotak-kotak merah. Ia menatapnya dengan mata berbinar, tanpa menyadari bahwa benda kecil itu akan menjadi salah satu suara paling menggetarkan dalam sejarah manusia. Namanya adalah Anne Frank. Saat itu, ia hanya seorang remaja yang suka menulis, bercanda, dan bermimpi menjadi penulis terkenal. Namun, dunia di luar jendelanya berubah menjadi semakin gelap. Untuk memahami bagaimana suara kecil itu muncul dari tragedi besar, kita harus mundur beberapa tahun sebelumnya. Sebelum lanjut ceritanya, jika kamu suka konten sejarah mendalam seperti ini, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasinya. Karena di channel ini, kita tidak hanya menceritakan sejarah, namun kita akan menghidupkannya kembali. Tanpa berlama-lama, langsung saja lanjut ke ceritanya. Anne lahir pada 12 Juni 1929 di Frankfurt am Main, Jerman, dari keluarga Yahudi kelas menengah. Ayahnya, Otto Frank, adalah pria yang tenang dan berpendidikan. Ibunya, Edith Frank, lembut tetapi tegas. Ketika Partai Nazi mengambil alih kekuasaan pada tahun 1933 di bawah kepemimpinan Adolf Hitler, kehidupan orang Yahudi di Jerman berubah drastis. Diskriminasi menjadi hukum, kekerasan menjadi ancaman nyata. Otto Frank menyadari bahaya itu lebih cepat daripada banyak orang lain. Pada tahun 1933, ia memutuskan untuk meninggalkan Jerman dan pindah ke Amsterdam, Belanda, berharap menemukan tempat yang lebih aman bagi keluarganya. Di sana, ia mendirikan perusahaan untuk perdagangan pektin untuk selai. Selama beberapa tahun, kehidupan tampak kembali normal. Anne bersekolah, belajar bahasa Belanda, memiliki teman-teman, dan tertawa seperti anak-anak lainnya. Namun pada 10 Mei 1940, tentara Nazi Jerman menginvasi Belanda. Dalam hitungan hari, negara itu jatuh. Bendera swastika berkibar di kota-kota, termasuk Amsterdam. Peraturan demi peraturan mulai diberlakukan terhadap warga Yahudi. Tidak boleh naik tram, tidak boleh masuk taman, tidak boleh ke bioskop, tidak boleh bersekolah di sekolah umum. Mereka diwajibkan mengenakan bintang Daud kuning di pakaian. Anne menuliskan dalam hatinya rasa bingung dan marah. Mengapa ia tidak boleh bermain seperti anak lain? Mengapa ia harus diperlakukan berbeda? Pada Juli 1942, ketakutan keluarga Frank menjadi kenyataan. Kakak Anne, Margot, menerima surat panggilan dari otoritas Jerman untuk kerja paksa di Jerman. Otto Frank tahu itu bukan sekedar kerja, itu berarti deportasi, dan deportasi seringkali berarti tidak pernah kembali. Keesokan harinya, 6 Juli 1942, keluarga Frank menghilang dari rumah mereka di Amsterdam. Mereka berjalan kaki di bawah hujan, mengenakan beberapa lapis pakaian supaya tidak terlihat membawa koper. Tujuan mereka adalah ruang tersembunyi di belakang kantor Otto Frank di Prinsengracht 263. Tempat itu kemudian dikenal sebagai lampiran rahasia. Di sana, di balik rak buku yang dapat digeser, kehidupan Anne berubah selamanya. Di balik rak buku yang menutup pintu masuk itu, dunia mengecil menjadi beberapa ruangan sempit dengan jendela yang selalu tertutup tirai tebal. Disitulah keluarga Frank bersembunyi bersama keluarga Van Pels dan kemudian seorang dokter gigi bernama Fritz Pfeffer. 8 orang, satu tempat, ketakutan yang sama. Hari-hari di lampiran rahasia berjalan dalam keheningan yang tegang. Dari pukul 8 pagi hingga 6 sore, ketika para pegawai bekerja di gudang dan kantor di bawah mereka, tidak ada yang boleh berjalan terlalu keras, menyiram air, atau berbicara dengan suara normal. Langkah kaki harus seperti bayangan. Setiap suara bisa berarti bahaya. Anne yang ceria dan penuh energi, kini harus menahan dirinya di ruang sempit. Ia menulis hampir setiap hari di buku hariannya yang ia sebut Kitty. Di sana, ia mencurahkan isi hatinya tentang pertengkaran kecil, rasa cemburu, mimpi menjadi penulis, dan ketakutan yang paling dalam. Di luar dinding, dunia terbakar.
Deportasi Yahudi dari Belanda terus berlanjut sejak 1942. Kereta berangkat dari kamp transit Westerbork menuju kamp-kamp konsentrasi di timur. Anne dan keluarganya mendengar berita tentang penangkapan, keluarga yang hilang, dan orang-orang yang tidak pernah kembali. Pada 1943, perang semakin brutal. Pembombaan sekutu terhadap wilayah pendudukan Jerman mengguncang Amsterdam. Di malam hari, Anne mendengar suara pesawat dan ledakan. Ia menulis tentang rasa takutnya saat sirine berbunyi dan bagaimana ia berdoa agar perang segera berakhir. Namun, di tengah kegelapan itu, Anne tetap memelihara cahaya kecil dalam dirinya. Ia jatuh cinta untuk pertama kalinya pada Peter van Pels, remaja pemalu yang juga bersembunyi di sana. Mereka berbagi percakapan pelan di loteng di antara karung-karung kacang dan kentang. Anne mulai melihat dunia bukan hanya sebagai tempat penuh kebencian, tetapi juga sebagai tempat di mana perasaan dan harapan tetap bisa tumbuh. Pada 28 Maret 1944, Anne mendengar siaran radio dari pemerintah Belanda di pengasingan di London. Mereka meminta warga untuk menyimpan dokumen dan catatan masa perang sebagai bukti sejarah. Kata-kata itu menyentuh hati Anne. Ia mulai mengedit dan menulis ulang buku hariannya, berharap suatu hari bisa menerbitkannya dengan judul Het Achterhuis, Rumah Belakang. Ia tidak tahu bahwa waktu yang dimilikinya hampir habis. Pada pagi 4 Agustus 1944, ketukan keras terdengar di pintu gudang Prinsgracht 263. Polisi keamanan Jerman dan kolaborator Belanda menemukan tempat persembunyian itu. Hingga kini tidak pernah diketahui dengan pasti siapa yang mengkhianati mereka. Dalam hitungan jam, 8 orang yang telah bersembunyi selama lebih dari 2 tahun itu ditangkap. Anne hanya sempat membawa sedikit barang. Buku hariannya tertinggal di lantai. Mereka dibawa ke kamp transit Westerbork. Dari sana pada 3 September 1944, Anne dan keluarganya dimasukkan ke dalam kereta terakhir yang berangkat dari Belanda menuju Auschwitz, Polandia. Perjalanan itu penuh sesak, tanpa cukup air dan makanan. Di Auschwitz, keluarga Frank dipisahkan. Anne dan kakaknya kemudian dipindahkan ke kamp konsentrasi Bergen-Belsen di Jerman Utara pada akhir 1944. Musim dingin datang dengan ganas. Penyakit tifus menyebar cepat. Kondisi kamp sangat buruk karena kurang makanan, sanitasi yang minim, dan penuh penderitaan. Pada Februari atau awal Maret 1945, beberapa minggu sebelum kamp dibebaskan oleh pasukan Inggris pada 15 April 1945, Margot meninggal karena tifus. Tak lama kemudian, Anne menyusul. Ia berusia 15 tahun. Suara kecil itu memang terdiam di Bergen-Belsen pada awal 1945. Tetapi kata-katanya belum selesai berbicara. Dari 8 orang yang bersembunyi di lampiran rahasia, hanya satu yang selamat, yaitu Otto Frank. Ia dibebaskan dari Auschwitz oleh Tentara Merah pada 27 Januari 1945. Dalam kondisi lemah dan kurus, ia kembali ke Amsterdam beberapa bulan kemudian. Dengan satu harapan, mungkin istrinya dan kedua putrinya masih hidup. Di Amsterdam, kabar demi kabar buruk datang. Edith telah meninggal di Auschwitz pada Januari 1945. Margot dan Ain juga meninggal di Bergen-Belsen. Harapan terakhir pun runtuh. Namun di kantor lama Prinsengracht 263, seorang wanita yang dulu membantu mereka bersembunyi, Miep Gies, menyimpan sesuatu. Setelah penangkapan pada 4 Agustus 1944, ia menemukan buku harian dan lembaran-lembaran tulisan Ain yang tercacar di lantai. Ia tidak membacanya, ia hanya menyimpannya, berharap suatu hari bisa mengembalikannya kepada Ain. Kini ia menyerahkannya kepada Otto. Membaca halaman demi halaman tulisan putrinya yang telah tiada adalah pengalaman yang menghancurkan, tetapi juga menggetarkan. Otto menemukan bukan hanya keluhan remaja, tetapi pemikiran mendalam tentang kemanusiaan, kebebasan, dan harapan. Ia membaca kalimat yang kelak menggema di seluruh dunia. Meskipun semua penderitaan, Ain masih percaya bahwa manusia pada dasarnya baik.
Pada 1947, buku harian itu diterbitkan di Belanda dengan judul Het Achterhuis. Perlahan buku itu diterjemahkan ke berbagai bahasa. Dunia mulai mengenal nama Anne Frank, bukan sebagai angka korban Holocaust, tetapi sebagai seorang gadis dengan suara, impian, dan keberanian. Rumah di Prinsengracht 263 kemudian dijadikan museum pada tahun 1960. Kini dikenal sebagai Anne Frank House. Tempat itu dikunjungi jutaan orang setiap tahun. Mereka berjalan melewati rak buku yang bisa digeser, menaiki tangga sempit, dan berdiri di kamar kecil tempat Anne menempelkan potongan gambar bintang film di dinding. Ruangan itu kosong, tetapi terasa penuh oleh kehadiran masa lalu. Buku hariannya menjadi salah satu karya paling penting abad ke-20. Ia mengubah cara dunia memahami Holocaust, bukan melalui statistik, tetapi melalui sudut pandang seorang anak. Ia memberi wajah dan suara pada tragedi 6 juta orang Yahudi yang dibunuh. Kisah Anne menunjukkan bahwa bahkan di tengah kebencian yang sistematis dan mesin pembunuh raksasa, pemikiran seorang remaja bisa tetap hidup, jujur, dan penuh harapan. Ia tidak menulis untuk menjadi simbol. Ia menulis untuk bertahan, untuk memahami dirinya, dan untuk tetap merasa manusia di saat dunia mencoba merenggut kemanusiaannya. Anne Frank, suara kecil dari tragedi besar, bukan hanya kisah tentang seorang gadis. Ini adalah kisah tentang masa kanak-kanakan yang terenggut oleh perang, tentang keberanian menulis di tengah ketakutan, dan tentang bagaimana kata-kata bisa hidup lebih lama daripada kekerasan. Sekarang, bayangkan jika buku harian itu tidak pernah ditemukan. Jika kata-kata itu hilang bersama pemiliknya. Dunia mungkin akan tetap mengetahui angka, tetapi kehilangan satu suara yang paling jujur. Menurut kalian, mengapa suara seorang anak mampu mengguncangkan hati jutaan orang di seluruh dunia? Dan jika kamu hidup di masa itu, apakah kamu akan berani menulis kebenaran yang kamu lihat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan untuk selanjutnya, kalian ingin bahas mengenai apa? Tulis juga di kolom komentar. Terima kasih.